Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today in this special association, we will discussing about bagaimana esensi dan urgensi nasional sebagai salah satu determinan pembangun bangsa dan karakter. Before we start, let me introduce myself. My name is Rahmat Fauzi. NIM F210210006, study program D3 Civil Engineering. Oke, langsung saja. Jadi judul kita kali ini, bagaimana esensi dan urgensi nasional sebagai salah satu determinan pembangun bangsa dan karakter. Identitas umumnya dikenal dengan entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Nah, sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Nah, sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Oke, jadi poin yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Nah, dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Nah, penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk atau ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Oke, jadi poin yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Nah, setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa kesimpulan yang kita dapat ambil? Nah, tentu saja kita menyimpan sejumlah banyak pertanyaan. Nah, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, way of life, kepribadian bangsa, dan juga identitas atau jati diri bangsa. Nah, pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Nah, pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Oke, kemudian menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Oke, yang pertama itu secara historis. Nah, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Nah, rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Nah, pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Nah, dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Nah, kemudian poin yang kedua itu secara sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal.
Nah, dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Nah, secara politis beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.